Operasi anti-Zionis di Yerusalem yang diduduki habisi banyak warga Zionis. Sumber lokal Palestina melaporkan telah terjadi operasi anti-Zionis baru di Yerusalem yang diduduki. 2 orang Zionis tewas baru-baru ini dalam operasi ini dan kondisi beberapa orang Zionis lainnya terluka dan kritis. Sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa seorang pemuda Palestina menabrak pemukim Zionis di daerah Zionis Ramut dengan mobilnya. Akibatnya, sedikitnya 8 orang Zionis mengalami luka berat. Mereka mengalami luka-luka, beberapa di antaranya dilaporkan dalam kondisi serius. Beberapa kematian juga terjadi di pihak Zionis dalam operasi Syahid Quds ini. Setelah media melaporkan kematian seorang Zionis dalam operasi Quds pada hari itu, polisi rezim Zionis mengkonfirmasi kematian 2 orang lainnya dalam operasi itu. Operasi ini berlangsung selama 4 hari setelah kejahatan rezim Zionis di Kem Aqaba Jaber di Jericho. Identitas pelaku operasi Quds yang diduduki telah diketahui. Saluran 12 rezim Zionis mengumumkan bahwa pelaku operasi Al-Quds hari ini adalah pemuda Palestina. Netanyahu memerintahkan penghancuran rumah pemimpin operasi Quds. Sumber berbahasa Ibrani mengumumkan bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, memerintahkan penghancuran segera rumah martir Hussein Karaka, operator operasi hari ini di Yerusalem yang diduduki. Pelaksanaan 2 operasi di Yerusalem yang diduduki pukulan terberat bagi sistem keamanan Zionis. Hazem Qasem, juru bicara gerakan Hamas, mengatakan dalam reaksi pertama terhadap operasi Quds, operasi heroik di Quds adalah reaksi dan respon alami terhadap kejahatan rezim pendudukan terhadap rakyat Palestina. Yang terakhir adalah pembantaian Kem Aqaba Jaber. Qasem menyatakan bahwa operasi ini sekali lagi membuktikan bahwa bangsa Palestina berdiri dengan perlawanan dan akan mempertahankan tanahnya dari penjajah. Dia juga menyatakan bahwa pukulan berturut-turut pahlawan Palestina kepada penjajah adalah bukti yang jelas bahwa bangsa Palestina tidak takut dengan keputusan agresif musuh dan pemberontakan bangsa ini tidak akan berhenti. Reaksi kelompok-kelompok Palestina terhadap operasi Syahid di Yerusalem yang diduduki. Di sisi lain, juru bicara gerakan Jihad Islam Tariq Az-Zaidin sembari mengucapkan selamat atas operasi ini, menegaskan bahwa operasi hari itu di Quds sekali lagi membuktikan bahwa bangsa Palestina akan terus melawan penjajah hingga terusir dari tanah mereka. Dia juga menambahkan operasi heroik ini merupakan respon alami terhadap kejahatan musuh terhadap bangsa Palestina dan tempat-tempat suci, dan penjajah tidak akan pernah memiliki keamanan dan juga perdamaian di tanah ini. Juga, Gerakan Perlawanan Rakyat Palestina mengumumkan bahwa operasi ini dilakukan sejalan dengan respon alami bangsa Palestina terhadap kejahatan musuh dan menekankan hak bangsa ini untuk melawan penjajah sampai mereka diusir dari tanah ini. Gerakan ini juga menyatakan bahwa keberhasilan para pejuang Palestina mencapai pusat Yerusalem menunjukkan kegagalan institusi keamanan Israel dan ketidakmampuan mereka menghalangi ataupun menghadapi taktik perlawanan. Gerakan Mujahidin juga menegaskan bahwa operasi ini membuktikan bahwa pemberontakan dan intifada bangsa Palestina berlanjut dengan berbagai cara untuk membebaskan diri dari pendudukan. Gerakan ini menekankan bahwa operasi heroik ini merupakan bagian dari reaksi alami bangsa Palestina terhadap kejahatan dan ancaman pemerintah radikal Zionis. Ranjau Mahadasyat Palestina habisi ribuan tentara bersenjata Israel. Keajaiban perang sering terjadi pada pasukan Palestina dan warga Palestina. Seakan perlindungan dari segala arah selalu datang menolong karena memang tak berdaya di hadapan pasukan yang bersenjata. Namun dengan niat besar mereka tetap semangat melawan dan membuat senjata dengan alat seadanya demi membalas serangan musuh.
Salah satu dari senjata penolong mereka adalah sebuah ranjau yang dipersiapkan untuk menembak para pasukan Zionis dan juga menjebak para tentara Israel yang sombong dan angkuh dengan membawa tank untuk menuju lokasi pertempuran. Seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Saya telah menanam sebuah ranjau. Saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan, disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau, kata pejuang itu. Akhirnya sang pejuang memutuskan kembali ke markas karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh sangat banyak. Tetapi sebelumnya, beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara Usbut Shaba Kalah, yang maknanya kurang lebih tetaplah di tempat, maka Allah menguatkanmu. Ucapan itu didengarnya berulang-ulang sebanyak 3 kali. Saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya. Tetapi saya terkejut karena tidak ada seorang pun yang bersama saya, ucap mujahidin itu sebagaimana ditirukan sang khatib. Akhirnya, sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah dia tanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat, tank yang berada di dekatnya langsung hancur seketika. Banyak serdadu Israel meninggal seketika, sebagian dari mereka diangkut dengan helikopter. Saya sendiri alhamdulillah dalam keadaan selamat, kata mujahid itu lagi. Seperti disampaikan Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam, ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, tidak ada seorang pun di sekitar saya, tapi saya mendengar suara orang bertasbih dan beristighfar. Saya berkali-kali mencoba memastikan asal suara itu, namun tak ada siapa-siapa kecuali bebatuan dan juga pasir.